Oke, bisa teman-teman lihat kita sudah berhasil mencairkan pinjamannya sebesar Rp2.200.000 dari total pengajuan pinjaman Rp3 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, di video kali ini kembali kita akan membahas pinjol karena seperti biasa ya, tadi saya iseng-iseng buka Playstore dan ketik kata kunci pinjol, niatnya sih cuma lihat-lihat saja ya. Tapi di antara banyaknya aplikasi yang muncul, ada satu nama yang cukup menarik perhatian saya, yaitu aplikasi yang kedua ini ya. Nah, aplikasinya punya icon yang cukup simpel, namanya juga terkesan meyakinkan. Kemudian saya cek ukurannya juga kecil dan reviewnya lumayan banyak ya. Dan deskripsinya juga seolah-olah resmi dan terpercaya. Nanti kita akan bahas dari mulai pengajuan, pendaftaran, sampai pencairan pinjamannya. Dan juga kita akan cek untuk legalitasnya ya. Dan untuk ratingnya juga 4 lebih dengan 100 lebih downloader ya. Nah, aplikasi ini beneran aman atau cuma sekedar tampilan saja? Nanti kita akan cek di akhir video ya. Nah, akhirnya karena penasaran, saya coba install untuk aplikasinya. Nah, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Di channel ini juga saya sudah upload banyak video mengenai aplikasi pinjol resmi dengan berbagai macam kriteria ya. Ada yang untuk pelajar, kemudian karyawan, UMKM, bahkan ada yang untuk pengangguran. Untuk seluruh videonya sudah saya upload, silahkan teman-teman cek saja untuk videonya di channel ini. Oke, ini untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall, langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Nah, lalu di halaman selanjutnya seperti biasa aplikasinya meminta akses ke kontak, lokasi, kamera, penyimpanan informasi perangkat. Nah, izin-izin ini cukup sensitif terutama jika aplikasi tersebut tidak resmi ya. Nah, namun untuk keperluan edukasi jadi saya melanjutkan untuk prosesnya. Nah, tapi yang langsung bikin saya curiga yaitu di bagian syarat dan ketentuan. Di sini tidak disebutkan informasi lengkap soal pengelola aplikasi seperti nama perusahaan, kemudian alamat kantor atau nomor layanan pelanggan. Hal ini biasanya sudah jadi warning sign ya. Lalu kita diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya dan di sini untuk tampilan awal aplikasinya lumayan rapi, gak terlalu banyak tab dan langsung disuguhi halaman untuk pengajuan. Ada pilihan jumlah pinjaman, tenor dan informasi lainnya ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pengajuan pinjamannya, di sini untuk bunganya 0,02% per hari, sesuai rekomendasi OJK ya, bahkan di bawahnya. Dan untuk periode pinjamannya selama 365 hari ya untuk maksimalnya. Kemudian limit pinjamannya sampai 20 juta rupiah dan di bawah ada beberapa perusahaan yang akan memberikan pinjaman dengan jumlah maksimum atau tenor berbeda-beda ya, tapi untuk bunganya sama 0,02%. Apakah sesuai dengan yang tertera di sini? Kita akan coba langsung melakukan pengajuan pinjamannya. Lalu saya diarahkan ke halaman nomor telepon dan masukkan nomor telepon yang aktif di sini. Dan untuk menerima kode verifikasinya, saya memilih melalui SMS ya. Nah, setelah menerima kode OTP-nya, saya langsung login saja. Kemudian saya diarahkan ke halaman informasi lainnya. Pada bagian ini hanya mengisi informasi pekerjaan, kemudian nama perusahaan dan pendapatan bulanannya. Nah, biasanya jika pinjol di pinjol ilegal, untuk yang menentukan pencairan pinjamannya biasanya proses informasi pekerjaan ya. Berbeda dengan pinjol resmi karena mereka bisa mengakses slik OJK sehingga untuk informasi pekerjaan tidak terlalu penting. Lalu saya diarahkan ke halaman informasi kontak darurat dan kedua kontak darurat yang saya daftarkan mengetahui kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjol. Lalu pada informasi identitas, teman-teman bisa mengambil gambar langsung untuk iktp-nya atau juga bisa menguploadnya melalui galeri. Nah, setelah pengambilan iktp-nya berhasil, kemudian untuk seluruh datanya akan terisi secara otomatis. Silahkan teman-teman cek terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan selanjutnya.
Dan saya diarahkan ke halaman informasi kartu bank dan ternyata untuk nama pemegang kartu sudah terisi secara otomatis dengan alamat ya, sesuai dengan yang tertera di KTP yang didaftarkan di aplikasi pinjolnya. Kita tinggal memilih untuk bank yang akan kita gunakan untuk pencairan pinjamannya, kemudian memasukkan untuk nomor rekening banknya. Lalu saya diarahkan ke halaman yang selanjutnya, yaitu saya diminta melakukan verifikasi wajah. Kita tinggal mengikuti arahan atau instruksi dari aplikasinya sampai proses verifikasi wajahnya berhasil. Oke, bisa teman-teman lihat kita sudah berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar 3 juta rupiah dari 3 produk yang tersedia pada hari ini ya. Dan untuk ketiga ke produk memberikan pinjaman sebesar 1.800.000 rupiah. Jujur ini agak aneh tapi akan saya coba lanjutkan untuk pengajuan pinjamannya dan nanti di akhir saya akan jelaskan untuk hasilnya ya. Nah, setelah pinjamannya berhasil dicairkan, ternyata jumlah yang masuk tidak sesuai dengan jumlah yang saya ajukan. Ada potongan admin yang lumayan besar, dan yang lebih mengherankan tenornya sangat singkat, cuma 7 hari saja. Sementara di halaman pengajuan awal tidak dijelaskan detail soal bunga, kemudian potongan, dan lain-lain ya. Jadi kesannya agak menyesatkan. Nah, karena saya penasaran, akhirnya saya coba cek kembali di website resmi OJK, yaitu ojk.go.id, apakah aplikasi pinjol ini tersedia sebagai vintage lending resmi yang diawasi oleh OJK. Nah, silakan teman-teman klik garis 3 di sini, kemudian pilih layanan, dan di halaman selanjutnya pilih daftar perusahaan fintech lending berizin OJK. Dan tentu saja yang terbaru Februari 2025. Nah, setelah dicari ternyata aplikasinya tidak terdaftar ya sebagai perusahaan vintage lending berizin OJK terbaru Februari 2025. Dengan kata lain, aplikasi ini termasuk dalam kategori pinjaman online ilegal. Jadi walaupun aplikasi ini bisa cair, tetap ada resiko besar di baliknya. Mulai dari data yang disalahgunakan sampai penagihan yang kasar dan debt collector. Kesimpulannya, aplikasi ini memang bisa mencairkan dana, tapi legalitasnya tidak jelas, tidak terdaftar di OJK, tidak ada transparan siapa pengelolanya, dan proses pengajuannya terkesan memudahkan tapi menyimpan risiko di belakang. Kalau kamu nemu aplikasi serupa, selalu cek legalitasnya dulu sebelum mengajukan pinjaman ya. Jangan asal cepat cair tapi ujung-ujungnya bikin repot sendiri. Potongannya besar, bunganya tinggi, dan tenornya sangat singkat selama 7 hari ya. Biasanya sebelum jatuh tempo kita sudah diteleponin untuk menagih ya atau untuk melakukan pembayaran. Nah, itu saja dulu untuk video kali ini. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau ada aplikasi lain yang perlu saya ulas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan seperti biasa selalu pinjam dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.